Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 352 Gunung Tianyuan, Pertemuan Skynet. Kedua negara adik kuasa Provinsi Jian telah memberikan perintah untuk membunuh. Berita itu segera menyebar seperti tornado, membawa badai besar ke seluruh benua timur. Hanya dalam sehari, hampir semua 28 provinsi telah mendengarnya. Berkat hal ini, ketenaran Jiang Chen meningkat pesat, dan peristiwa serta pertempuran di Pulau Es didengar oleh lebih banyak orang. Hal ini memicu minat besar terhadap jenius muda ini. Di benua timur, Provinsi Jian adalah provinsi terkuat kedua, dan klan Sangguan serta Sekte Pedang Myriad adalah simbol ikoniknya. Mereka hanyalah dua harimau ganas, dan selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah menantang martabat harimau ini. Namun sekarang, tidak hanya seseorang menamparkan pantat mereka, dia juga duduk di atas kepala mereka dan mencabut kumis mereka. Sudah lama sejak Provinsi Jian mengalami kekacauan seperti itu. Pada saat yang sama, kedua negara adidaya itu telah memberikan perintah untuk membunuh, untuk pertama kalinya dalam sejarah Provinsi Jian. Selama bertahun-tahun, konflik dan pertempuran yang terjadi di Provinsi Jian berawal dari pertikaian antara klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad. Namun kini, untuk pertama kalinya dalam sejarah, kedua negara adik kuasa itu sepakat untuk melakukan sesuatu bersama, dan itu semua karena pemuda bernama Jiang Chen itu. Apakah kalian tahu ini? Baik klan Sangguan maupun Sekte Pedang Myriad telah memberikan perintah untuk membunuh pada saat yang sama, mereka ingin Jiang Chen mati. Siapapun yang dapat memberi mereka informasi mengenai keberadaan Jiang Chen akan diberi hadiah besar oleh mereka. Ya, aku juga mendengarnya, dan jika ada yang bisa memberikan informasi akurat tentang Jiang Chen, dia akan bisa bergabung dengan Myriad Sword Sect atau Sangguan Klan untuk berkultivasi, dan menikmati sumber daya kultivasi yang melimpah yang disediakan oleh negara adik kuasa. Selain itu, mereka juga memberikan senjata unggul, dan pilihan untuk memilih keterampilan tempur bumi tingkat tinggi. Hadiahnya sangat menarik, itu artinya masa depan yang cerah bagi siapapun yang mendapatkannya. Memang, sepertinya kedua negara adik kuasa itu sangat bertekad untuk membunuh Jiang Chen itu. Aku penasaran seperti apa rupanya. Rumor mengatakan dia hanya seorang pemuda berusia sekitar 17 tahun, tetapi bagaimana mungkin seorang pemuda seperti itu memiliki kemampuan untuk mengguncang kedua negara adik kuasa itu? Apakah dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan? Kau tidak tahu tentang pertempuran di Pulau Es. Semua jenius dari klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad terbunuh oleh Jiang Chen. Seseorang mengatakan kepadaku bahwa Jiang Chen adalah pria yang sangat menakutkan, dan dia menggunakan pedang panjang yang dapat dengan mudah menghancurkan senjata unggul. Tidak ada satupun jenius jiwa tempur dari klan Sangguan dan Pedang Myriad yang sebanding dengannya, bahkan putra mahkota, putra kaisar ke-10, Wuchong dikalahkan olehnya. Dia adalah pria yang luar biasa. Sungguh jenius. Kurasa kita tidak akan melihat orang seperti dia selama ribuan tahun, ini pertama kalinya dalam sejarah Provinsi Timur ada orang seperti dia, sungguh disayangkan. Tapi, Jiang Chen ini terlalu sombong, dia sama sekali tidak menghormati klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad, bukankah perilaku ini akan membuatnya terbunuh? Sekarang, kedua negara adidaya itu telah memberikan perintah untuk membunuhnya. Mereka begitu bertekad untuk membunuhnya sehingga meskipun dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan, aku khawatir dia tetap akan mati. Komentar seperti itu dapat didengar di mana-mana. Sepanjang perjalanan Jiang Chen, dia diam-diam mendengar banyak diskusi tentang dirinya sendiri. Chen kecil, kamu benar-benar terkenal sekarang, aku sangat iri padamu. Nangong Wentian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda Jiang Chen. Saya lebih suka tidak memiliki ketenaran seperti ini. Jiang Chen hanya bisa menanggapi dengan senyum pahit. Ada banyak orang terkenal di dunia ini, tetapi jarang melihat orang setenar dia karena musuh-musuhnya. Dia benar-benar tidak menginginkan ketenaran seperti ini. Aku tahu klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad tidak akan membiarkan kita lolos begitu saja, tetapi aku tidak pernah menyangka mereka akan membuat masalah besar seperti ini. Mereka membayar sangat mahal hanya untuk mendapatkan informasi tentang Little Chen, sepertinya mereka benar-benar bertekad untuk membunuh Little Chen. Kata Han Yan. Di mana kita sekarang? Jiang Chen bertanya. Saya pikir kita berada di Provinsi Qing. Han Yan memeriksa sekeliling dan menjawab. Aku pikir Sekte Qing dari Provinsi Qing ingin membunuhku juga. Jiang Chen berkata sambil tertawa. Sekarang, kemanapun dia pergi, dia akan dapat menemukan beberapa musuh yang ingin memakannya hidup-hidup. Jangan khawatir, jika Sekte Qing tidak bodoh, mereka akan menyerah untuk membalas dendam. Dari semua kekuatan yang kau sakiti di neraka Inferno, kupikir hanya klan Sangguan dan Sekte Myriad Sword yang masih memburumu. Sedangkan sisanya, mereka tidak memiliki kemampuan untuk membunuhmu lagi. Kata Big Yellow. Apa yang dikatakannya benar, setelah mengetahui apa yang terjadi di Pulau Es, Sekte Qing sudah menyerah pada semua pikiran untuk membalas dendam. Alasannya sederhana, meskipun Provinsi Qing adalah provinsi terkuat kelima, dan Sekte Qing adalah negara adik kuasa dari Provinsi Qing, prajurit terkuat mereka hanyalah seorang prajurit jiwa tempur menengah.
Jiang Chen mampu mengalahkan Wu Chong, dan dengan kekuatan tempur yang tangguh itu, ia dapat dengan mudah mengalahkan siapapun di Provinsi Qing. Mereka yang ingin membalas dendam harus mengevaluasi kekuatan mereka sendiri. Jiang Chen adalah orang yang sangat ganas, dan jika ia didorong terlalu keras, ia mungkin akan menghancurkan seluruh sekte Qing, dan mereka harus menangis karena ini. Terlebih lagi, karena klan Sangguan dan sekte Pedang Myriad telah memutuskan untuk menyerang, itu berarti Jiang Chen pasti akan menghadapi kematian. Mereka tidak perlu lagi terlibat dalam masalah ini, karena Jiang Chen akan segera mati. Tidak ada perbedaan siapa yang membunuhnya pada akhirnya, oleh karena itu, banyak kekuatan besar menyerah untuk membalas dendam. Mereka hanya mundur dan memutuskan untuk menonton sampai akhir. Dengan kecepatan kita saat ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi kita untuk mencapai istana bela diri? Jiang Chen bertanya. Dinasti Martial Sein hanya menguasai satu provinsi besar, sangat jauh dari provinsi Qi. Bahkan dengan kecepatan kita saat ini, saya khawatir kita akan membutuhkan setidaknya 3 hari untuk sampai di sana. Selain itu, untuk mencapai istana marsial, kita harus menyeberangi provinsi Jian. Saya pikir akan ada jebakan yang menunggu kita di depan, itu tidak akan menjadi perjalanan yang mulus. Han Yan berkata dengan wajah cemberut. Tentu saja, klan Sangguan dan sekte Pedang Myriad pasti menempatkan orang-orang mereka di seluruh provinsi Jian. Jika Jiang Chen dan kelompoknya terbang lewat begitu saja, mereka akan segera diperhatikan oleh orang-orang itu, dan pada saat itu akan menjadi situasi yang menghancurkan. Big Yellow, kurasa sebaiknya kau mengubah penampilanmu lagi. Jiang Chen menoleh ke arah Big Yellow dan berkata. Di antara kelompok ini, Big Yellow adalah simbol yang paling ikonik. Jika dia masih terlihat sama, siapapun akan langsung mengenalinya. Baiklah. Big Yellow tidak keberatan kali ini. Tanpa mengeluh, ia langsung berubah menjadi ukuran yang jauh lebih kecil. Wah, anak anjing, kamu lucu sekali. Yan Chengyu bersorak dan segera menarik Big Yellow ke dalam pelukannya. Anjing ini memiliki hubungan yang cukup baik dengan Yan Chengyu. Saat ini, ia berbaring dengan nyaman di pelukannya, menyebabkan Jiang Chen merasa marah. Keinginan untuk meninju wajah Big Yellow muncul di benaknya. Tanpa menunda lebih lama lagi, kelompok itu terus terbang dengan kecepatan seperti kilat. Hanya dalam waktu 2 hari, mereka telah memasuki provinsi Jian. Ketika mereka sampai di tempat ini, mereka segera melambat. Di hadapan mereka terbentang pegunungan tandus yang dipenuhi banyak puncak gunung. Suasananya dipenuhi dengan energi yuan alami yang kuat. Dibandingkan dengan provinsi Qi, energi yuan alami di sini setidaknya 3 kali lebih kuat, dan ini hanya di perbatasan provinsi Jian. Sungguh energi yuan alami yang kental, tidak heran provinsi Jian menduduki peringkat kedua provinsi terkuat, provinsi Qi bahkan tidak ada tandingannya. Han Yan berkata dengan emosi campur aduk. Inilah perbedaan antara berbagai wilayah, dan alasan utama mengapa sekte pedang segudang lebih kuat daripada sekte hitam. Jiang Chen berkomentar. Kesenjangan antara provinsi-provinsi yang berbeda benar-benar besar. Misalnya, tepat di tengah-tengah alam asal suci, di benua ilahi, bahkan tanah yang paling terpencil di sana akan memiliki energi yuan alami setidaknya 10 kali lebih besar daripada yang ada di sini. Tanah itu kaya dengan banyak sumber daya yang baik untuk kultivasi, dan para pejuang dan jenius yang hebat dapat ditemukan di mana-mana. Itu adalah tanah yang tidak dapat dibandingkan dengan benua timur. Di benua ilahi, ada para jenius luar biasa yang mampu menerobos ke ranah jiwa tempur pada usia 7 tahun, dan bukan kejutan besar bagi seorang remaja untuk menjadi prajurit raja tempur. Di beberapa negara adikuasa yang menakutkan, bahkan ada beberapa jenius kaisar tempur muda. Itu adalah benua petualangan dan kegembiraan sejati, dan cepat atau lambat, Jiang Chen akan kembali ke benua ilahi. Dia punya firasat bahwa itu tidak akan memakan waktu terlalu lama, begitu dia menyelesaikan semua masalah di benua timur, dia akan maju ke benua ilahi. Ayo pergi, kata Big Yellow dengan tidak sabar. Rombongan itu melanjutkan perjalanan mereka. Tak lama kemudian, mereka melewati pegunungan yang sepi, dan menemukan sebuah kota di depan mereka. Ada sebuah kota di depan kita, kurasa kita harus tetap merunduk. Ayo kita kelilingi kota itu. Han Yan menyarankan. Menurutku, kita harus memasuki kota itu, tentu saja dengan sangat hati-hati. Kita mungkin bisa menerima beberapa berita. Sudah 3 hari sejak klan Sangguan dan sekte Pedang Myriad mengumumkan perintah mereka untuk membunuh, dan karena mereka belum dapat menemukan Little Chen, aku yakin mereka sedang merencanakan sesuatu yang baru. Kata Nangong Wentian. Kakak Nan benar, ayo kita masuk ke kota dan memeriksanya. Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Orang-orang berbakat umumnya berani, karena ini adalah kota yang terletak di perbatasan provinsi Jian, hal itu tidak dapat membuat Jiang Chen merasa terlalu waspada. Dia juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk mencari berita tentang musuh-musuhnya. Setelah mengambil keputusan, kelompok itu langsung menuju ke kota. Tak lama kemudian, mereka sampai di gerbang kota, mereka mendapati tidak ada penjaga di luar, dan siapapun bisa memasuki kota dengan bebas. Apakah kalian sudah mendengar tentang Gathering of Skynet?
Tepat setelah mereka memasuki kota, mereka segera mendengar seseorang sedang mendiskusikan sesuatu. Pertemuan Skynet, apa itu? Seseorang bertanya. Aku tahu kalian tidak akan tahu tentang itu. Jenius nomor 1 dari klan Sangguan Yiking baru saja keluar dari kultivasinya yang terpencil, dan kudengar dia telah mencapai alam jiwa tempur menengah. Karena klan Sangguan masih belum dapat mengetahui di mana Jiang Chen berada, Sangguan Yiking dan Xuan Yuzi dari Sekte Pedang Myriad berkumpul bersama dan mengadakan pertemuan Skynet di Gunung Tianyuan, dan mereka memanggil banyak jenius untuk membantu memasang perangkap di sana, menunggu Jiang Chen tiba. Pria itu menjelaskan, apa? Xuan Yuzi juga sudah menyelesaikan kultivasinya yang terpencil. Dia adalah saingan Sangguan Yiking, aku tidak pernah menyangka mereka berdua akan bekerja sama. Tapi, memasang jebakan secara terbuka seperti ini, menurutku hanya orang bodoh yang akan pergi ke sana. Jika aku Jiang Chen, aku akan menghindari tempat itu setelah mengetahui berita itu. Kau tidak tahu apa-apa tentang itu. Sangguan Yiking dan Xuan Yuzi sengaja menyebarkan berita ini, mereka ingin Jiang Chen memakan umpan mereka. Jika Jiang Chen tidak muncul, itu berarti dia takut pada mereka. Ini sebenarnya akan meningkatkan semangat klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad, dan jika Jiang Chen memakan umpan dan pergi ke sana, hanya kematian yang pasti akan menunggunya. Menurut apa yang aku tahu, Sangguan Yiking adalah seorang ahli dalam formasi, dia telah menyiapkan formasi Skynet di Gunung Tianyuan, dan bersama dengan bantuan Xuan Yuzi dan beberapa jenius lainnya, jika Jiang Chen benar-benar pergi ke sana, hanya kematian yang pasti akan menunggunya. Tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup. Acara yang sangat hebat. Aku ingin tahu berapa banyak jenius yang akan datang dan berpartisipasi dalam pertemuan Skynet itu. Saya pikir jumlah mereka akan banyak. Ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk menyanjung klan Sangguan dan Sekte Pedang Myriad. Selain itu, Jiang Chen pasti akan mati di sana, dan tidak ada dari mereka yang akan menderita kerugian. Mungkin tidak ada dari mereka yang harus ikut menyerang.